Sebetulnya apa sih gunanya mindfulness? Sehingga punya satu dorongan untuk mempraktekannya. Nah, makanya saya jelasin dulu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel SAD TV. Di sini aku Naufal sebagai host. Kita akan mencoba untuk berbincang-bincang bersama dengan pakar mindfulness, lalu pakar ilmu kehidupan, dan juga maestro dalam happiness. Di sini kita bersama dengan Pak Setio Adja Dewantoro atau biasa dikenal dengan Pak SAD. Halo Pak SAD. Halo Opal. Gimana Pak SAD? Sehat kabarnya? Ya sehat dong, selalu sehat. Baik Mas SAD, jadi kita di sini akan mengenal dulu bagaimana perjalanan dari Pak SAD nih untuk memulai menjadi pakar sebagai mindfulness itu bagaimana Pak SAD awalannya? Ya, semua tentu ada prosesnya. Tidak mungkin segala sesuatu termasuk kepakaran itu terjadi begitu saja. Mindfulness ini kan barang yang sedang populer saat ini. Ini kalau kita pahami pakai bahasa Indonesia kan tentang bagaimana kita bisa hidup berkesadaran. Bagaimana kita bisa memandang kehidupan ini secara realistis. Bagaimana kita bisa setiap waktu, setiap langkah kita sadar. Sadar penuh. Kita bisa merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural, ya. Dan mengambil keputusan apapun dengan penuh kesadaran, tahu segala manfaat dan risikonya. Nah, ini dibentuk lewat latihan yang panjang. Dibentuk juga lewat peristiwa kehidupan yang kadang-kadang ekstrim. Ya, saya sampai ke titik ini tentu saja karena rajin berlatih mindfulness, rajin berlatih hening. Mau melihat kekurangan diri dan betul-betul berjuang untuk memperbaikinya. Mau mempelajari segala hal yang baru dan sabar dalam prosesnya. Itu Nopal. Ya. Baik Mas Guru, itu memulai perjalanan atau mencoba untuk mendapatkan titik sampai itu kira-kira berada dalam teknik yang benar itu sudah berapa lama Pak SAD? Ya, kalau saya mulai tertarik tentang ilmu ini ya, ilmu mindfulness atau yang kita kenal juga ilmu hening, ilmu meditasi ya. Itu sejak awal 2000 ya, sekitar 2003-2004 ya. Tapi bisa betul-betul mantap ya, menekuni jalan ini, menemukan manfaat yang nyata itu baru sekitar 2018 akhir. Ya. Dan ya sejak 2019 baru ya betul-betul bisa konsisten mempraktekkan mindfulness sepanjang waktu. Ya, gitu. Baik Mas Guru, untuk orang yang masih awam banget gitu, untuk orang yang masih belum mengenal sama sekali apa itu mindfulness, terus belum tahu cara praktiknya, itu kira-kira langkah awalnya itu apa? Langkah awal, gini. Orang mesti tahu dulu ya, sebetulnya apa sih gunanya mindfulness? Sehingga punya satu dorongan untuk mempraktekannya. Nah, makanya saya jelasin dulu ya. Bagaimana kondisi emosi seseorang ketika dia belum ada dalam laku atau praktik mindfulness yang konsisten. Ya. Orang yang belum bisa mempraktikkan mindfulness, itu pasti pikirannya liar. Ya. Selalu hanyut dalam kenangan, hanyut dalam bayangan, ya. Yang nggak bisa menikmati momen kehidupannya, pikirannya kemerungsung, terburu-buru selalu, dan itu mempengaruhi emosinya. Banyak orang yang ya susah untuk bisa bahagia karena pikirannya liar, gitu. Dan lebih dari itu, karena orang tidak bisa mengakses kekuatan tertinggi di dalam dirinya, tidak bisa mengakses kecerdasan tertinggi di dalam dirinya, maka dia tidak bisa mencapai prestasi kehidupan yang paling keren. Ya.
Jadi mindfulness itu memang sebuah metode, sebuah jalan agar kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup, bisa menikmati hidup ini dengan asik ya, apapun dinamikanya, dan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu Pak. Itu ya. Nah, bagaimana proses kita mulainya? Ya tentu belajar dulu dong mindfulness itu apa. Ya, belajar dulu bagaimana metode-metode mindfulness yang ada. Ya habis itu ya dipraktekin gitu. Misalnya nih, kalau Noval mau mempraktekkan mindfulness, ya mulai dengan betul-betul selalu memperhatikan, merasakan, menikmati setiap tarikan dan hembusan. Kalau Noval mandi, dirasakan air yang menggerujuki badan. Dinikmati rasanya seperti apa. Segarnya, kita kemudian bersyukur karena mendapatkan anugerah lewat air yang tercurah sama kita. Kalau kita minum, kita nikmati betul, kita rasakan airnya, kita bersyukur, berterima kasih pada Sang Sumber Hidup atau Tuhan atas anugerah berupa air. Gitu Pak. Sesederhana itu, nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Jadi kita harus paham betul untuk dasar dari mindfulness ini sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Enggak dong. Ini tentang bagaimana hidup berkesadaran. Bukan hidup dalam lamunan. Bukan hidup dalam prasangka. Bukan juga hidup dalam kenangan. Hidup di saat ini, di momen sekarang, di sini. Sadar betul di sini. Gitu Pak. Mas Guru. Tapi sebentar, Noval kenapa kok tertarik sama mindfulness? Karena kalau diri Noval sendiri tertarik dengan mindfulness itu karena awalnya itu sepertinya untuk terjun mengenal diri lebih dalam itu harus melakukan itu gitu. Oh, memang tadinya nggak kenal diri? Enggak kenal. Mas, jadi pencarian jati diri itu lumayan panjang gitu. Lumayan panjang. Oh ya, cerita dong. Itu gimana tuh? Akhirnya yang diketemukan apa? Yang ditemukan mulai dari hal yang paling dasar dulu sih Pak SD. Kalau misalkan Noval sendiri tuh mencoba untuk mengenal diri lebih dalam tuh, misalnya bagaimana cara untuk bisa mengenal Tuhan gitu. Mengenal Tuhan dulu kayak gimana, terus mengenal diri sendiri kayak gimana. Kalau dari Noval itu sih yang Noval tahu gitu. Oke, dari terus manfaatnya apa? Kalau yang sudah Noval rasakan? Kalau yang sudah Noval rasakan ya ada ketenangan sih. Jadi kita tahu tujuan hidup kita apa. Gitu. Ya memang pasti seperti itu. Jadi kita belajar mindfulness itu untuk membuat kita mengerti tujuan hidup itu apa. Alasan kita hidup di bumi ini apa. Bagaimana cara menjalani hidup dengan baik, dengan benar. Kita juga lewat mindfulness ini menjadi sadar kenyataan dari Tuhan itu seperti apa. Kenyataan diri kita, ya, bahwa kita ini adalah kesatuan dari jiwa dan raga, bahwa kita ini memang ada di dalam rentang hidup dan mati gitu ya. Kita jadi ngerti juga hidup ini buat apa, nanti mati bagaimana. Mindfulness itu bicara tentang spektrum kehidupan yang sangat luas, yang perlu kita sadari gitu ya. Noval kan sudah belajar berarti kan. Jadi sebetulnya menurut Noval Tuhan itu apa? Yang ditemukan oleh Noval tuh gimana? Kalau dari Noval mungkin ini perlu validasi aja Pak. Ya nggak apa-apa, cerita aja kepada teman-teman ya pengalaman Noval bagaimana. Jadi menemukan Tuhan itu yang paling sering dialami itu ketika kita berbicara di dalam hati, lalu di situ ada tiba-tiba ada kebijaksanaan yang lebih dalam lagi atau suara yang menjelaskan itu. Nah itu Noval biasanya merasa bahwa itu ketika damai juga, disitulah ada Tuhan di dalam diri kita gitu. Bagaimana itu Pak Yasadi? Apakah itu benar-benar Tuhan atau? Ya, kata kuncinya adalah ketika melakukan itu, Noval dalam kondisi yang meditatif, kondisi sadar penuh. Dan memang salah satu penandanya adalah kita bisa merasakan kedamaian ya ketika mengalami momen. Tapi memang nggak semua orang bisa kayak begitu Pak. Ya ini anugerah ya. Tapi ini juga penting untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak jauh. Karena sebetulnya kalau pakai bahasa yang lebih lugas ya, berdasarkan pengalaman kita bisa menyatakan Tuhan adalah keberadaan yang meliputi segala. Keberadaan yang tanpa batas. Keberadaan yang
juga sekaligus menjadi esensi dari setiap diri. Esensi dari setiap jiwa. Sumber dari segala yang ada. Nah, sebagai esensi dari setiap jiwa, dia menjadi kecerdasan tertinggi di dalam diri kita. Dia menjadi penuntun, dia menjadi pemberi arah. Maka kalau kita betul-betul bisa sadar, bisa mindfulness dengan benar, bisa hening dengan benar, kita akan mengerti bahwa dia ada di dalam diri kita dan dia bisa memberikan arahan yang sangat bijaksana. Arahan yang membawa kepada keselamatan. Itu Pak. Gitu. Dan tentu saja, untuk memvalidasi apakah pengalaman novel ini beneran atau halusinasi, itu nanti diuji dalam praktik kehidupan. Apakah dalam hidup sehari-hari, novel menjadi sering ada dalam kebahagiaan? Apakah dalam hidup sehari-hari, karakternya bertumbuh menjadi makin keren atau tidak? Menjadi sangat tidak masuk akal kalau orang mengaku punya pengalaman ketuhanan, tapi orang malah jadi jahat. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin juga orang itu ya menyatakan, oh saya sudah bisa komunikasi dengan Tuhan, tapi hidupnya tetap galau. Itu nggak mungkin. Karena kalau orang yang betul-betul bisa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam diri itu, syarat utamanya dia bisa praktek hening. Dan praktek hening ini terbangun lewat latihan yang panjang. Itu sudah menjadi kebiasaan dirinya. Dan ada faktor lain yang disebut sebagai kemurnian diri. Jadi kalau dia persepsi sudah murni, emosi semakin murni, ya, itu yang membuat dia bisa punya clarity, punya kejelasan menangkap kebijaksanaan ilahi dalam dirinya. Dan itu termanifestasikan dalam perilaku. Gitu Pak. Ya, gitu. Gitu. Jadi novel antara sebelum menemukan kebenaran tentang Tuhan dan setelah menemukan, itu bahagia mana? Jelas yang sudah menemukan Tuhan sih. Setelah mulai belajar, mulai untuk menyadari segala sesuatu ini kan anugerah ya Pak Sade. Jadi setelah kita menyadari semua itu anugerah, kan semuanya jadi terasa nikmat gitu. Oh, jadi sekarang rasanya beda hidup itu buat novel. Beda. Emang dulu suka sengsara gitu, suka kemerungsung, suka gimana? Emang bedanya coba jelasin. Iya, bedanya kalau dulu itu kan masih banyak hal yang belum tahu gitu, terutama masih dalam pencarian jati diri gitu Pak Sade. Nah, dari novel sendiri dulu tuh kayak bingung gitu untuk arahnya mau kemana, terus bingung juga kira-kira hal apa sih yang bisa dilakuin gitu. Jadi setelah mengenal mindfulness gitu, terutama dari ajaran Pak Sade sendiri gitu, nah itu banyak perubahan yang signifikan juga gitu. Oh, jadi yang ngajarin mindfulness ke novel ini siapa? Iya, tentu Pak Sade ini. Terus hubungan kita apa? Terus kamu tuh siapanya aku? Aku siapanya kamu? Jadi kalau ditanya gitu ya tentu murid juga, terus ayah dan anak juga. Ya, jadi novel ini adalah anak kandung saya sekaligus menjadi pembelajar dalam mindfulness gitu. Gitu ya? Iya. Memang kita wajahnya mirip, Pak. Mirip. Bapak dan anak. Kita tanya pada pemirsa ini, wajah kita mirip apa enggak? Bagaimana Pak Wikan? Apakah ada kemiripan antara saya dengan novel sehingga bisa membuktikan bahwa dia benar adalah anak saya? Oke, ya. Ini sesi pertama cukup dulu ya. Nanti kita sambung sesi kedua ya. Siap. Terima kasih.